Bahkan dalam riwayat dikatakan manakala kita hendak ingin menghitung daripada nikmat Allah, maka tidak akan pernah habis. Sekiranya air di lautan, air di sungai, air di muara, maka ditambahkan dengan air hujan, diubah menjadi tinta, ranting-ranting, seluruh permukaan bumi dijadikan daripada pena, dan dedaunan dijadikan daripada kertas untuk menulis nikmat Allah, pasti tidak akan pernah habis. Maka lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, tuan-tuan sekalian dapat duduk di sini buat daripada majelis, dapat mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini merupakan nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka senantiasa kita bersyukur lagi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam terlebih pula kita aturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas usaha, kerja, fikir, bahkan tidak sedikit tetesan daripada keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini baginda Nabi korbankan agar agama ini sampai kepada setiap hati-hati daripada manusia. Ini merupakan pengorbanan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jemaah makin mendapat Allah Subhanahu wa taala, kenapa senantiasa kita bersyukur? Lagi dan lagi kita bagaimana? Karena nikmat Allah begitu banyak. Maka ulama golongkan nikmat Allah ini ada 3 bagian. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini kepada manusia ada 3 bagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, yaitu nikmat di luar jasad. Nikmat di luar jasad. Dan ini nikmat ini Allah berikan kepada siapa saja. Entah dia taat tidak mau taat, entah dia muslim atau non muslim, bahkan dia kaya atau miskin, siapa saja Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini. Apa itu nikmat di luar jasad? Apa itu nikmat di luar jasad? Sebagaimana ulama contohkan, sebagaimana rumah, kendaraan, makanan, anak, istri, pekerjaan. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di luar jasad. Dan ini Allah berikan kepada siapa saja. Dia mau sholat, dia tidak mau sholat, dia beriman ataupun tidak beriman, Allah berikan. Tinggal di desa ataupun sekaligus tinggal di kota, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Hadirin jemaah maghrib yang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang kedua ulama katakan nikmat dalam jasad. Dan nikmat yang kedua ini nilainya lebih berharga daripada nikmat yang pertama. Kenapa dikatakan lebih berharga? Karena walaupun begitu banyak nikmat kita di luar jasad, apabila nikmat dalam jasad kita ini Allah cabut, maka semua ini akan tidak terasa nikmat. Semua ini akan tidak terasa nikmat. Contoh ulama berkata, sebagaimana nikmat di luar jasad, sebagaimana makanan. Di atas meja rumah makan di rumah kita ini ada berbagai jenis makanan. Dari yang 4 sehat 5 sempurna, dari makanan asam dan makanan zat ini telah terhidang di depan di atas meja. Maka apabila Allah beri sedikit saja nikmat dalam jasad, Allah cabut. Apa itu? Contohnya Allah beri sariawan saja sedikit. Walaupun daging, walaupun ayam, ikan batu misalnya, sate sekalipun. Allah beri sariawan di pencernaannya, di bibirnya, maka semua makanannya akan terasa tidak nikmat. Ini membuktikan bahwa nikmat pertama ini lebih rendah dibandingkan nikmat yang kedua. Contohnya, walaupun kita memiliki tempat tidur yang nyaman, kasur yang empuk sekalipun, tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita bisul di pantat, masya Allah. Ini akan tidak terasa nikmat. Mau banting, guling kiri, guling kanan, ini semua tidak terasa nikmat. Karena apa? Allah cabut satu nikmat, yaitu nikmat yang biasa. Hadirin jemaah maghrib Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat seperti ini Allah juga berikan kepada siapa saja. Dia mau taat, tidak mau taat, sholat, tidak mau sholat, bahkan dia muslim atau non muslim, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dalam jasad. Siapa saja Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Hadirin jemaah maghrib berkat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang ketiga yaitu nikmat yang paling tinggi. Kata ulama, nikmat yang ketiga yaitu nikmat yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu nikmat dalam hati. Kenapa dikatakan nikmat yang paling tinggi? Karena ini hanya Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Apa itu? Yaitu nikmat iman. Nikmat iman ini hanya Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Contohnya halimat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin makanannya kurang enak, ada sariawan di bibirnya,
punya bisul di kakinya. Kalau Allah beri nikmat iman, walaupun jauh atau dekat rumahnya dia akan mampu melangkahkan menuju masjid Allah. Ini membuktikan bahwa nikmat pertama, kedua dan nikmat yang ketiga yang paling tinggi. Walaupun dia sakit, bahkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ada satu mahala yang pernah kita lewati kemarin, satu tempat, saya sebut tempatnya. Itu bahkan Pak Imamnya buta, Masya Allah. Tapi apabila Allah beri nikmat iman, sekalipun buta dia akan mampu menuju masjid Allah. Ini membuktikan bahwa nikmat ini hanya Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kita bersyukur. Karena hadir tuan-tuan di sini. Ini bukan karena rumah tuan-tuan dekat dengan masjid. Bukan karena bapak-bapak sekalian memiliki fisik yang sehat. Bukan karena memiliki kendaraan yang bagus. Bahkan dinding masjid pun bertempelan belum tentu mampu melangkahkan menuju. Ini membuktikan bahwa ini adalah nikmat yang paling tinggi. Maka senantiasa kita bersyukur, senantiasa bersyukur. Insakatul wazilan aku. Barang siapa yang senantiasa mensyukur nikmat Allah, maka senantiasa Allah akan tambahkan. Hari jemaah bagi nikmat Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Insyaallah menjadikan pelajaran sebagaimana Ummi Maktum. Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang buta. Ummi Maktum ini seorang sahabat yang buta. Ketika dia mau menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, dia hendak mau sholat, maka tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh. Terpeleset dan jatuh. Sehingga dia terhalang waktunya dia menuju masjid, maka dia tertinggal satu rakaat. Maka Rasulullah SAW memperhatikan. Rasulullah memperhatikan bagaimana tingkah daripada Ummi Maktum ini. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga besoknya. Besoknya hendak mau pergi ke masjid, maka tiba-tiba sudah mau baru keluar dari rumah, tidak jauh dari rumahnya, maka dia terpeleset dan jatuh lagi. Maka sama, hari kedua juga dia tertinggal satu rakaat. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah pun memperhatikan tingkah daripada Ummi Maktum. Maka singkat cerita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ketiga Ummi Maktum hendak menuju ke masjid lagi. Ketika hendak menuju masjid dalam perjalanan, maka Ummi Maktum pun karena dia buta, dia ini dalam riwayat dikatakan dia ini mengikat tali dari rumah ke masjidnya. Jadi ketika dia mau sholat berjamaah di masjid, dia tinggal ikut itu tali. Maka Allah Subhanahu wa taala hari ketiga dia terpeleset juga. Terpeleset hendak jatuh, tiba-tiba ada satu orang yang menolong daripada Ummi Maktum. Ketika itu ditangkap, tidak jadi jatuh, ditangkap, diberdirikan dan dituntun menuju masjid Allah Taala. Maka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Ummi Maktum tidak jadi masbuk atau tidak tertinggal satu rakaat. Maka selepas sholat semuanya majelis Rasulullah buat, maka Rasulullah SAW sebenarnya Rasulullah SAW sudah paham, sudah tahu apa yang terjadi. Tapi Rasulullah SAW ingin bagaimana memperkuat daripada iman Ummi Maktum. Maka Ummi Maktum dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ketika menghadap Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya, wahai Ummi Maktum, sesungguhnya hari pertama, hari kedua engkau masuk, tinggal satu rakaat. Tapi kenapa hari ketiga ini engkau tidak masuk? Bisakah engkau jelaskan kepada aku alasannya? Hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Ummi Maktum pun menceritakan, wahai Rasulullah, ketika aku hendak menuju masjid, hari pertama kemarin saya terpeleset dan jatuh. Hari kedua pun begitu, terpeleset dan jatuh. Tapi hari ketiga aku terpeleset, tapi tidak jadi jatuh. Tiba-tiba ada seseorang yang menolongku. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah katakan, wahai Ummi Maktum, ketahuilah yang seseorang yang menolong kamu itu adalah setan yang berwujud daripada manusia. Setan yang berwujud daripada manusia. Maka Ummi Maktum heran, wahai Rasulullah, kenapa biasanya setan kan menggoda untuk orang untuk tidak berbuat amal, menghalang-halangi orang untuk malas berbuat amal. Tapi kenapa hari ini setan kok menolong saya? Apa maksudnya, wahai Rasulullah? Hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ummi Maktum. Ummi Maktum, sesungguhnya ketika engkau jatuh dari hari pertama, engkau terpeleset dan jatuh, maka seluruh anggota keluarga kamu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa asbab kamu terpeleset dan jatuh dan engkau tetap menuju masjid dan sholat berjamaah, maka dosa ahli keluarga kamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu juga hari kedua. Hari kedua hendak kamu terjatuh dan terpeleset, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang ada di kampung kamu, masyaallah. Dosa-dosa yang ada orang di kampung kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka hari ketiga
dia tidak jadi daripada setan menolong daripada Umi Maktum. Setan menolong daripada Umi Maktum. Ketika Umi Maktum hendak terjatuh, maka setan tidak ridho. Setan tidak rela, dia jangan-jangan nanti kalau aku tolong aku biarkan dia jatuh dan dia jatuh dan dia tetap menuju masjid, jangan-jangan nanti satu kecamatan dosanya orang kampung dihapus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setan ini rela mengorbankan satu bantuan untuk menjerumuskan bagaimana 99 kejahatan. Jadi setan tidak rela kalau nanti orang-orang kampung sudah ahli keluarganya sudah dihapus dosanya, orang kampung sudah dihapus, jangan-jangan nanti satu kecamatan dihapus dosanya. Maka setan ini menolong dia, jangan sampai umat itu terjatuh. Inilah hikmat Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu rela memberikan satu pertolongan untuk menjerumuskan kepada 99 jalan-jalan kesesatan bagi manusia. Maka hikmat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah perlunya kita sadar, perlunya kita paham bahwa bagaimana ketika kita ini hendak mau taat, pasti ada godaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada godaan daripada setan bagaimana agar mereka ini tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan dulu di sini pasti ada pikiran bagaimana kesibukan, bagaimana kegiatan kita, bagaimana kalau kita tinggalkan, bagaimana tidak meramal di masjid. Pasti ada banyak pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalangi daripada iman kita. Menghalangi, menggoda daripada, merusak daripada iman kita. Maka perlunya bagaimana kita memperbaiki iman kita ini sehingga untuk bagaimana beramal kita semakin mudah. Karena ulama katakan iman dan amal ini berbanding lurus. Iman dan amal ini berbanding lurus. Semakin tebal imannya maka semakin banyak amalnya. Semakin tebal imannya maka semakin banyak amalnya. Maka hikmat Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagaimana kita mengukur daripada iman kita. Ulama katakan cara mengukur iman kita ini mudah. Ketika kita waktu sholat, ketika kita mendengarkan azan, ketika kita menuju masjid pada saat azan, maka iman kita ini sedang. Ulama katakan iman kita ini sedang. Tapi apabila kita sebelum azan tapi kita sudah ada di masjid, maka iman kita sudah mulai agak tebal. Tapi hikmat Allah Subhanahu wa taala, apabila sudah azan tapi kita masih sibuk dengan pekerjaan usaha kita atau kesibukan kita sehingga datang terlambat, maka ini membuktikan bahwa iman kita semakin berkurang. Semakin berkurang. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu datang daripada azan, maka Sayyidina Ali ini sedang buat daripada bangunan menata batu bata. Maka ketika hendak tinggal satu batu bata lagi dan pekerjaannya selesai, maka Sayyidina Ali mendengarkan azan, maka badannya bergetar. Saking takutnya badannya bergetar, menggigil ketakutan, maka dia tinggalkan itu pekerjaan. Ketika dia tinggalkan pekerjaan, maka tuannya menegur daripada Sayyidina Ali, wahai Ali, sesungguhnya satu batu bata lagi engkau selesaikan, engkau akan mendapatkan upah dariku. Pekerjaanmu telah selesai. Sayyidina Ali katakan, wahai tuan, walaupun aku tidak butuh daripada upah daripada manusia, sesungguhnya aku lebih takut daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bagaimana iman sahabat ini iman yang sahih, iman yang tebal. Sehingga dalam keadaan kondisi apapun mereka tetap mudah untuk mengamalkan agama. Maka perlunya kita melihat daripada kisah-kisah orang terdahulu. Siapa mereka? Yaitu sahabat radhiyallahu taala. Ketika salah seorang sahabat ketika sedang takbir Allahu Akbar, Abdullah bin Zubair, sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair, dalam Fadil Amal itu dijelaskan, ketika dia takbir Allahu Akbar, maka anaknya sedang bermain di samping daripada Abdullah bin Zubair. Tiba-tiba ada seekor ular yang jatuh, seekor ular yang besar yang jatuh. Tiba-tiba melilit daripada anak daripada Abdullah bin Zubair, dan istrinya berteriak-teriak minta daripada pertolongan daripada kawan-kawan, minta pertolongan daripada orang lain. Ketika dia berteriak, maka Abdullah bin Zubair tetap khusyuk salat Allahu Akbar sampai selesai. Ketika dia salam kanan kiri, maka dia melihat berbagai sahabat-sahabatnya telah berkerumun. Maka Abdullah bin Zubair bertanya, wahai tuan-tuan sekalian, hendak apa kalian datang kemari? Maka mereka katakan, wahai Abdullah bin Zubair, sesungguhnya ketika engkau sholat tadi, anakmu ini sedang dililit ular yang besar. Inilah hikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sahihnya, bagaimana tawadunya, bagaimana khusyuknya salat sahabat radhiyallahu taala. Khusyuk mereka benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan suasana keadaan mereka tidak terkesan.
Dan juga dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah, ketika anak panah menancap daripada betis daripada Ali karramallahu wajah, maka sahabat-sahabat ingin mencabut daripada anak panah yang tertancap ini. Ingin mencabut, maka mereka bermusyawarah. Maka istrinya Siti Fatimah katakan, hai sahabat-sahabat, apabila hendak kalian mencabut daripada anak panah yang tertancap di betis suamiku, maka lakukanlah ketika dia sedang sholat. Maka ketika Sayyidina Ali takbir Allahu Akbar, ya, jadi sahabat-sahabat sudah mulai mencabut daripada anak panah. Maka ketika dia salam kanan kiri, maka dia bertanya, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian hendak mencabut daripada anak panah yang tertancap di betisku? Sahabat katakan, wahai Sayyidina Ali, sesungguhnya kami telah melakukan itu. Sesungguhnya anak panah itu sudah tercabut dari betismu. Maka Sayyidina Ali telah melihat daripada lumuran darah. Dia tidak pernah merasakan. Saking apa? Saking dia khusyuknya dan nikmatnya dia bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita lihat bagaimana sholatnya sahabat, bagaimana zikirnya sahabat, bagaimana ikramnya sahabat. Yang hari ini kita hendak bicarakan ulang-ulang agar masuk dalam hati kita. Agar masuk betul dalam hati kita. Bagaimana kita kenalkan Allah, agar kecintaan Allah hadir dalam diri kita. Kita ulang-ulang kehebatan Allah, kita ulang-ulang bagaimana agungnya Allah, agar masuk dalam diri kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengontrol daripada kehidupan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan bagaimana hidung ini menghirup daripada oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menggerakkan tangan mengayun ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tahan, Allah beri cabut nikmat bagaimana keadaan hidup kita, pasti akan sengsara dan akan memiliki kesusahan. Perlu juga kita kenalkan bagaimana perjuangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan sahabat-sahabat radhiyallahu taala. Agar apa? Agar masuk dalam diri kita sehingga kita timbul untuk berkorban sebagaimana sahabat radhiyallahu taala. Sebagaimana sahabat radhiyallahu taala. Saya pernah satu kali Allah beri rezeki. Allah beri rezeki itu buat rombongan, dan saya silaturahmi bertemu dengan anak muda, orang-orang SMP, SMA. Dibuat ada dalam satu kios, sambil wifi, mereka sambil berkerumun. Dan saya silaturahmi, bertemu dengan mereka, saling salam, saling taruh, saling kenal. Maka sudah saling kenal, maka sudah sambung hati, maka kita sudah mulai bicara agama. Ketika mulai pembicaraan agama, masalah di Allah Subhanahu wa taala, maka saya tanyakan kepada mereka mengaku bahwa mereka muslim. Mereka muslim semua. Dan saya bertanya, sedang apa kalian? Aktivitas yang mereka lakukan. Maka mereka sedang main game, main HP sambil main game. Dan permainan itu permainan di handphone itu. Dan saya bertanya, saya pura-pura tidak paham. Memang paham tapi paham sedikit. Saya tanya, apa game namanya game ini? Mereka katakan ini permainan yang permainan game yang berkelompok begitu. Dan mereka jelaskan anggota-anggota kelompoknya. Dijelaskan dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka asik menjelaskan daripada hero-hero yang mereka gunakan, mereka perkenalkan ini game-game yang ada di handphone ini, maka saya memotong daripada pembicaraan. Saya katakan, apakah kalian pernah mengenal Khalid bin Walid? Mereka katakan, siapa itu? Apakah kalian pernah mengenal Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab? Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala sudah mulai bingung mereka. Bahkan saya tanya, apakah kalian pernah mendengar baginda Nabi Muhammad SAW? Mereka katakan, kami pernah dengar, tapi kami tidak tahu. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala seraya air mata menetes hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika hari ini jarang orang yang membicarakan kehebatan Rasulullah, jarang orang membicarakan kehebatan sahabat, pasti akan hilang dalam ingatan kita. Bahkan nanti anak cucu kita tidak lagi mengenal siapa Khalid bin Walid, siapa Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Inilah hero-hero yang hebat yang senantiasa di dunia nyata ini merupakan hero yang memang bagaimana memikirkan agar umat ini dapat selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana imannya Khalid bin Walid, Masya Allah. Ketika Khalid bin Walid Masya Allah meninggal, maka anaknya menangis. Anak perempuan yang kecil itu menangis. Maka sahabat-sahabat menghibur daripada Khalid bin Walid. Anaknya Khalid bin Walid, wahai anak Khalid bin Walid, janganlah engkau menangis.
Sesungguhnya ayahmu ini adalah ayah yang hebat. Sesungguhnya ayahmu ini adalah seorang pejuang yang hebat. Ketika dia memegang anak panah, maka 1 sampai 3 orang bisa mati dengan satu anak panah. Saking hebatnya Khalid bin Walid, masya Allah. Maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, anak Khalid bin Walid yang kecil tetap menangis. Maka sahabat bertanya, wahai putra Khalid bin Walid, kenapa engkau menangis sedemikian tragis, sedemikian sedihnya engkau menangisi ayahmu? Dia katakan, wahai paman, sesungguhnya aku tidak pernah menangisi atau bersedih berkabung atas kepeninggalan ayahku. Tapi sesungguhnya aku bersedih dan menangis karena aku malu nanti aku bertemu dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, aku akan diejek, ayah saya mati di tempat ini. Ayah saya matinya di tempat itu, sementara ayah teman-teman saya ini matinya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuktikan bagaimana imannya Khalid bin Walid dan imannya Khalid bin Walid itu dia tanamkan ke dalam rumah ini sehingga membentuk iman anak kecil saja paham betul bagaimana iman ini adalah iman yang sahih, iman yang benar. Saking malunya dia menangis karena ayahnya meninggal di atas tempat tidur di rumah. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu kita bicarakan, perlu kita ulang-ulang, kita perkenalkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita. Karena hari ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah katakan umatku ini tidak lebih hidupnya daripada 1.500 tahun. Tidak lebih daripada 1.500 tahun. Sekarang sudah berapa tahun, Pak? 1.400 lebih. Tinggal berapa lagi? Kurang lebih tinggal 59 tahun lagi, Pak. Alhamdulillah kalau kita masih sempat, bagaimana dengan anak cucu kita apabila kita tidak ajarkan iman yang sahih kepada mereka. Maka niat insyaallah alhamdulillah Jemaah Gorontalo ini buat daripada belajar memperbaiki iman, agar bagaimana iman yang di rumah yang dia tinggalkan anak istri kita yakin bukan kepada suami, yakin bukan kepada pekerjaan, yakin bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga mereka, yakin benar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, insyaallah masih ada 2 hari lagi kami di sini, insyaallah bisa sama-sama kita sama-sama ambil bagian dalam program, bisa sama-sama bantu kami sehingga agar bagaimana apabila ada kerjasama, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan hidayah, Allah percepat insyaallah. Insyaallah maka Ramadan berkah tiba, insyaallah kita niat semua insyaallah kita niat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika,